Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kembali ke Bung Effendi Simbolon, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah minimal terkait dengan permajaan alutsista dan tercapainya target maju sedikit untuk mencapai target yang minimum essential force, Bung Effendi? Ya, pertama political will dulu. Saya langsung menyebut presiden ya, karena saya hampir 20 tahun di DPR mengenali betul bagaimana anatomi, bagaimana kromosom, bagaimana lingkungan dari cara pengambilan kebijakan khususnya dalam kebijakan di pertahanan, di militer ya. Jadi ujungnya itu dari seleranya presiden dan diakhiri dengan keputusan presiden. Maka apapun itu maka akan menjadi sesuatu itu. Tapi kalau dibalik logikanya dari presiden ke presiden, kecuali di zaman Bung Karno ya, itu beda memang. Di zaman Pak SBY yang militer saja pun kita tidak terangkat tinggi. Ya, di zaman Pak Harto pun kita di zaman seorang jenderal tidak terangkat tinggi juga. Nah, jadi itu tadi political will. Jadi kemauan politik dari seorang presiden dan tentunya pemangku kepentingan yang ada di DPR. Kalau TNI udah pastilah. Jadi saya maaf tadi sama Mbak Poni, nggak juga seperti itu. Mereka itu sudah hebat semua lah. Setelah mereka kita giring mereka ke dui fungsi, kemudian kita lepas lagi tinggal satu fungsi, akhirnya nanti disfungsi, nanti disfungsional, nanti mereka itu kan tidak berpolitik. Kebijakan politik negara yang menggerakkan TNI. Jadi saya sih satu perahu ya dengan TNI ya. TNI itu anak yang baik, good guys gitu, yang ikut apa yang menjadi kebijakan negara. Oleh karenanya negara lah yang salah. Negara yang salah. Iya, kalau melihat TNI-nya seperti ini, kita kan nggak etis kita membuka-buka tabir TNI ini. TNI ini kan anak rakyat, anak kandung rakyat ya. Jadi mari mulailah dari political will seorang presiden. Saya yakin Pak Jokowi akan mendengar ini dan langsung memulai. Dan ini masih ada waktu kok 3 tahun ini untuk mengejar ketertinggalan itu. Baik, Bung Effendi. Jangan permajaan, Mas Budiman. Ya. Modernisasi, jangan permajaan. Ya, baik. Mas Nino, jadi kalau Bung Effendi memang political will yang memang belum muncul. Apakah memang demikian sehingga alutsista kita ketinggalan terus sebetulnya? Nah, political will itu terkait juga dengan bagaimana presiden itu memosisikan diri beliau ya. Apakah sebagai visioner dalam penjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, atau lebih sebagai politikus yang lebih berpikiran pertama-tama untuk pemakmuran. Dan di setiap masa itu satu situasi yang delicate, Mas. Apakah ekonomi, apakah pertahanan dulu begitu. Itu selalu begitu. Tetapi sekali lagi kita tidak lupa sejarah. Bung Karno itu, saya membaca buku Kapal Selam itu akhir pekan sampai buku diawali dengan kalimat Bung Karno bahwa kunci kemajuan kita itu ada di kekuatan untuk menguasai lautan dan juga dirgantara begitu. Jadi ya itulah yang harus kita beri fokus untuk selanjutnya. Tapi juga jangan sampai keliru dan lupa bahwa orang sudah berganti wajah, bukan hanya perang kapal selam. Takutnya alutsista dipenuhi dengan susah payah, perangnya udah ganti wujud menjadi perang cyber dan perang artificial intelligence. Baik, Mas Nino. Bu Kony, jadi Bu Kony, ini seorang visi seorang pemimpin, apakah memang ketertinggalan karena memang tidak punya daya tarik elektoral ya membangun industri pertahanan? Kalau saya nggak lihat begitu, menurut saya presiden itu punya visi. 2013 dia bilang dia bervisi poros maritim dunia, makanya saya menemui beliau, saya tanya kok nggak jadi-jadi, terus beliau jawab kan, ini kan visi saya yang mesti jalankan kementerian. Nah, jadi kalau saya menganggapnya, kita tuh punya bapaknya nggak kerja gitu aja kalau sederhananya. Karena gini, Kemhan misalnya tidak pernah seperti Polri. Kalau Polri itu akademisi dikumpulkan gitu kan, analis dikumpulkan, stakeholder dikumpulkan, ditanya apa sih masukannya gitu untuk sebuah roadmap bla 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 gitu. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Duduklah gitu loh. Setelah tahu nih mau dibawa kemana dengan visi presiden tadi, jelas-jelas mesti nawacita kok di dua samudera. Masa kedua samudera pakai doa kalau istilah Pak Kasal kan nggak mungkin. Nah, jadi kemudian duduklah kemudian dengan Panglima, dengan Menteri Keuangan, dan tanya kemudian ke Presiden ini maunya bagaimana Pak gitu. Karena sekali lagi kalau prioritas itu gimana kita nge-push-nya aja gitu loh. Kayak Bapak kita bawa kita kemana kita ikut. Lah kalau banyak cuma main-main, cuma jalan-jalan milih-milih pesawat ya nggak akan beres-beres. Oke, baik Bu Kony. Pak Ade, jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk mengejar MEF itu?
Saya kira memenuhi target yang sudah tercantum dalam MEF, walaupun mungkin tadi sekedar jumlah ya, tapi paling tidak dari apa yang diajukan dari jumlah tersebut tergantung kualitas yang kita harapkan. Baik contoh bagi Angkatan Laut adalah kita mengganti kapal-kapal Pasifik ini menjadi kapal PKR yang lebih maju, karena bagaimanapun juga tingkat teknologi itu akan sepadan dengan kapan dia dibangun. Kemudian berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya, kita sebenarnya kan industri komponen kita belum maju. Nah ini yang suatu permasalahan bahwa secara esensial bahwa kebutuhan kualitas kapal perang itu tergantung pada sistem senjata dan sensor gitu kan. Itu semuanya dari luar. Tapi juga kita tahu bahwa dari luar itu juga tidak semuanya bisa memberikan ke kita. Ada pembatasan sehingga kita tidak bisa bebas juga. Dulu kita tahun 2004 saya pernah minta salah satu sensor ke Belanda, tapi pada kenyataannya tidak memberikan. Kita ingin minta dulu long range jarak jauh, tapi pada dasarnya itu tidak diberikan, masih standar NATO. Yang diberikan adalah yang sudah masuk pada level komersial. Jadi permasalahannya bahwa MEF sebagai jumlah kita harus dipenuhi gitu dengan waktu yang ada. Yang kedua ada tetap kita juga memperbaiki teknologi yang kira-kira masih kita gunakan dengan konsep peperangan. Baik, Pak Ade, terima kasih telah bergabung, juga Bung Effendi, Bu Kony, dan Mas Nino, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pertahanan negara adalah kebanggaan negeri. Di tengah keterbatasan anggaran, upaya untuk terus membangun pertahanan perlu dilakukan. Skala prioritas harus ditetapkan minimal untuk memodernisasi sistem persenjataan TNI agar menjadikan TNI kian profesional. Demikian satu meja The Forum malam ini, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan. Selamat malam dan terima kasih.